Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karunisa dari kelas C25B dengan NIM 250407550013. Saya berasal dari TK 9 Andi Pananong. Baik, video ini merupakan salah satu tugas PKPD 1, yaitu menjelaskan tentang panorama dan kompas. Baik, yang pertama itu panorama. Panorama bisa diartikan sebagai pemandangan alam yang luas dan indah yang bisa kita lihat dari satu titik tertentu, seperti ketika kita berada di atas bukit atau pegunungan. Kita dapat melihat ke bawah dan melihat hamparan sawah, gunung, dan langit yang terbentang luas. Itulah yang dinamakan panorama. Namun, dalam dunia seni atau geografi, panorama juga bisa berarti sebuah gambar atau lukisan yang menggambarkan pemandangan luas secara menyeluruh. Lalu, fungsi dari panorama itu ternyata cukup banyak manfaatnya dalam kegiatan observasi alam. Panorama digunakan sebagai objek pengamatan untuk mempelajari bentangan alam dan ekosistem yang ada di sekitarnya. Namun, dalam dunia pendidikan, panorama juga berarti bisa menjadi media pembelajaran untuk membantu kita mengenal lingkungan alam sekitar dengan lebih baik. Selain itu, panorama juga memiliki nilai seni yang dapat dijadikan karya visual yang indah dan menginspirasi. Namun, tak hanya itu, panorama juga sering dimanfaatkan sebagai daya tarik visual atau daya tarik wisata sekaligus sarana edukasi lingkungan. Jadi, keindahan alam ternyata bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga bisa menjadi sumber pengetahuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara menggunakan panorama. Jadi, cara untuk menggunakan panorama itu tergantung konteksnya. Kalau dalam fotografi, kita bisa menggunakan mode panorama pada kamera atau ponsel. Caranya cukup mudah. Yang pertama itu gerakan perlahan kamera HP dari kiri ke kanan atau sebaliknya untuk menangkap seluruh pemandangan. Sedangkan dalam pengamatan alam, kita sebaiknya memilih tempat yang tinggi dan terbuka agar kita dapat melihat pemandangan luas yang ada di sana. Dari sana kita bisa mencatat apa saja yang nampak dari titik tersebut seperti gunung, sungai, hutan, atau bahkan pemukiman warga. Selanjutnya, bagaimana cara menggambar panorama? Cara menggambar panorama itu langkahnya cukup sederhana. Yang pertama, tentukan dulu tema pemandangan yang ingin digambar seperti gunung, pantai, sawah, maupun pemandangan kota. Setelah kita tentukan temanya, kita menggambar garis horizontal sebagai pembatas antara daratan dan langit. Kemudian, gambar objek utamanya itu seperti pepohonan, gunung, atau bangunan. Setelah itu, tambahkan detail kecil seperti awan, jalan, dan manusia agar tampak lebih hidup. Terakhir, beri warna pada gambar tersebut agar terlihat seperti keadaan pada aslinya, yang terlihat realistis dan menarik. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai panorama. Selanjutnya penjelasan mengenai kompas. Jadi, kompas itu adalah alat navigasi yang digunakan untuk menunjukkan arah mata angin berdasarkan medan magnet bumi. Jarum kompas lalu menunjuk ke arah utara magnetik, sehingga kita bisa mengetahui posisi arah lainnya dengan mudah. Fungsi kompas itu beragam. Yang paling utama itu untuk menentukan arah mata angin, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Kompas juga membantu kita dalam orientasi medan saat menjelajah atau berkemah. Dalam bidang geografi, militer, dan pelayaran, kompas berperan penting untuk menentukan arah perjalanan agar tidak tersesat. Jadi, kalau kita perhatikan itu, kompas memiliki beberapa bagian penting. Ada jarum kompas yang menunjukkan arah utara dan selatan. Skala derajat dari 0 derajat sampai 360 derajat. Cakram tempat jarum berputar. Kaca penutup untuk melindungi bagian dalam, serta
garis, arah, atau tanda bidik yang digunakan untuk menentukan arah di lapangan. Pada kompas bidik, ada juga cermin kecil yang membantu kita melihat jarum dan objek secara bersamaan. Kemudian, cara menggunakan kompas dengan benar itu, pertama, letakkan kompas di permukaan yang datar agar jarum bisa bergerak bebas. Kemudian, tunggu hingga jarum tersebut berhenti menunjuk ke arah utara. Setelah itu, putar badan atau peta sampai tanda U atau N pada kompas sejajar dengan jarum jam, dengan arah jarum. Dari situ, kita bisa menentukan arah yang ingin dituju, misalnya timur 90 derajat, selatan 180 derajat, atau barat 270 derajat. Jika menggunakan kompas bidik, arah garis bidik ke objek yang ingin kita tuju, lalu baca sudut arahnya. Itulah yang disebut asimut. Nah, jika kita berbicara tentang asimut, ini penting dalam penggunaan kompas. Asimut adalah sudut arah dari titik utara ke arah objek yang kita tuju. Dihitung searah jarum jam dalam satuan derajat 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, misalnya, jika suatu objek ada di arah timur, maka asimutnya adalah 90 derajat. Sedangkan back asimut adalah arah kebalikannya. Rumusnya cukup mudah. Kalau asimut kurang dari 180 derajat, maka back asimut sama dengan asimut tambah 180 derajat. Tapi, kalau asimut lebih dari atau sama dengan 180 derajat, maka back asimut itu sama dengan asimut kurang 180 derajat. Contoh, kalau asimut 70 derajat, maka back asimutnya 250 derajat. Jadi, melalui pembahasan ini kita tahu bahwa panorama dan kompas sama-sama penting dalam kegiatan observasi alam dan pembelajaran geografi. Panorama membantu kita untuk memahami, menghargai keindahan alam, sementara kompas membantu kita mengenali arah navigasi di lapangan. Dua hal sederhana, tapi sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin dekat dengan alam dan memahami lingkungan sekitarnya. Nah, baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi panorama dan kompas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.